lagi di Dapur Sehat LKC spesial Idul Adha. Karini, kemarin kan abis Idul Adha tuh. Pasti sobat sehat di rumah punya banyak stok daging. Benar. Kira-kira enaknya kita jadiin menu sehat apa ya? Gimana kalau kita masak soto Betawi, Salva? Nah, bahan-bahan buat bikin soto Betawinya butuh apa aja, Karini? Gampang banget. Nih bahan-bahannya itu ada bawang-bawangan, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada lada, kemudian ada 1 batang daun serai, kemudian ada daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian ada rempah-rempah yang wajib untuk soto Betawi nih, Salva. Coba kira-kira apa aja? Salva tahu nggak? Ini ada kapulaga, ada kapulaga, ada bunga lawang, ada cengkeh ya. Cengkeh, betul. Terus ada ketumbar, ada jintan ya. Terus lengkoas. Iya betul. Ini adalah bahan-bahan wajib nih yang buat soto Betawi. Ini yang bikin soto Betawi itu wangi, jadi ya. Wangi, aromatik. Terus apalagi ada juga santan, Salva. Ini kita pakai santan di sini ya untuk biar kental soto Betawi kita. Kemudian tentu saja ada garam dan juga gula, tapi ini nanti dipakainya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Ada juga side dishnya nanti untuk soto Betawi kita saat penyajian. Ada kentang yang sudah direbus, kemudian kita iris-iris. Ada juga tomat, sudah kita cuci dan juga kita iris-iris. Ada daun bawang dan juga ada bawang goreng. Dan tentu saja yang paling utama bintang kita, Cila. Ini ada daging sapi. Ya, daging sapinya ini aku pakai 250 gram, Salva. Ini daging sapinya udah dipotong-potong. Wah, pasti sobat sehat di rumah punya nih daging sapi. Apalagi kalau habis Idul Adha ya, pasti melimpah nih stoknya. Jadi daging sapinya ini udah kita rebus. Udah direbus ya, berapa lama tuh kira-kira kita rebus? Itu selama 30 menit. Kalau misalkan dia rebusan pertama airnya itu kotor, nggak apa-apa, dibuang dulu gitu ya. Nanti tambahkan air lagi. Nah, air rebusan keduanya itu kan cenderung lebih bersih ya. Itu bisa kita gunakan untuk kuah soto Betawi kita nanti. Gitu deh. Kita ini bahan-bahannya. Mulai masak aja kali ya? Boleh. Mau kita langsung masak? Oh iya, jangan lupa kita masak pakai minyak. Iya, betul, minyaknya lupa. Ya? Betul, tapi nggak usah banyak-banyak karena nanti ini kan berkuah ya. Jadi kita cuman untuk numis-numis aja, jadi secukupnya aja. Oke, Karini, sebelum masak kayaknya kita harus cuci tangan dulu nih, pakai sabun pastikan. Oh iya, betul. Kalau udah cuci tangan pakai sabun, kita pakai sarung tangan. Tapi kalau sobat sehat di rumah nggak punya sarung tangan, sobat sehat harus pastikan kalau sobat sehat di rumah udah cuci tangan pakai sabun. Ya, kita juga udah cuci tangan ya, sobat sehat. Kita udah cuci tangan nih sebelumnya. Demi higienitas, kita menggunakan sarung tangan juga. Oke, kita pakai dulu, balik lagi. Oke, kita sudah pakai sarung tangan, berarti kita udah siap nih untuk masak? Siap dong. Oke, kita masak ya soto Betawinya. Nah, kita nyalain api dulu, apinya kecil sedang aja. Ini kita numis dulu ya bumbunya. Betul. Tapi sebelum kita tumis, tadi aku itu sudah kasih tahu Safa kalau ada bawang-bawangan kan? Ingat nggak? Iya, betul. Bawang-bawangannya itu kita kita chopper terlebih dahulu, Safa. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Oke, udah dichopper ya, udah dihaluskan gitu. Supaya dia lebih meresap nanti ketika masak soto Betawinya. Oke, nah sekarang kita pakai minyak. Tapi minyaknya nggak usah banyak-banyak. Kita cukup menggunakan minyak itu 3 sendok aja, Safa. Oke. Ya, karena minyaknya kan udah ada juga dari santannya ya. Kita pakai santan tadi. Jadi kita menggunakan minyaknya 3 sendok aja. Ini buat numis aja ya? Betul, buat numis aja. Oke. Nih, kita pakai. Nah, ini kita tunggu dulu sampai minyaknya itu panas. Kita tunggu sampai panas. Nanti ini semua bahannya langsung dimasukin? Iya, jadi nanti kita tumis-tumis ini dulu, nanti sampai dia wangi, baru kita masukin rempah-rempahnya. Oke. Pokoknya kita tumis semuanya, baru nanti kita masukin ke dalam kuah. Ya, kuah yang tadi sudah digunakan untuk merebus daging sapinya, betul. Udah mulai nggak sabar nih. Pasti rasanya enak banget karena selain karena ini merupakan salah satu hidangan yang tinggi kalori juga, Safa. Jadi cocok juga buat anak-anak gitu. Dan juga bisa ya? Gurih karena dari santan. Benar, bisa ini juga boleh untuk anak-anak. Betul.
Oh, Bagus buat anak-anak karena tinggi kalori ya. Bisa juga dijadikan sebagai hidangan MPASI. Ini udah mulai panas nih Safa. Kita masukin yuk. Kita masukin ini bumbunya. Ini tadi bawang merah, Ini aku pegangin deh bawang ininya putih ya. Kemudian ada kemiri, ada lada ya. Ini aku campur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Wow. wah wanginya, suaranya tuh. Nah, ini bisa kita tumis langsung. Tumis. Ada yang perlu dibantu masukin lagi? Boleh dimasukin dulu itunya Apa apa tuh? namanya? Daun salam, Daun salam, daun jeruk, daun jeruk, kemudian serainya. serainya ya. Oke. Udah, tunggu bentar. Nanti setelah itu kita masukin Yang ini ya? bumbu dapurnya, betul. Yang bikin soto Betawinya itu jadi Wangi ya, aroma khas itu. aromanya itu dari sini. Kalau nggak ada ini bukan soto Betawi namanya. Oke. Cuman sop daging aja. Oke, boleh dimasukin? Semuanya nih? Iya, langsung aja kita masukin semuanya. Nah, Oke. wangi banget kan? Ketika dimasukin, wanginya tuh langsung sopan masuk ke dalam Kecium, iya. hidung. Sopan. Sopan sekali. Nah, Ditumis sampai gimana nih? iya, ini kita tumis aja pokoknya sampai dia berubah warna. Nah, ini udah mulai berubah warna ya. Ini kita sisihkan dulu. Ini kita panaskan kembali nih air Air kaldu. rebusan ya? Air Betul. rebusan daging tadi ya? Iya, ini air rebusan daging yang tadi. Jadi nanti kalau ini udah mulai panas, ini bisa kita masukin bumbu-bumbunya. Oke. Kalau ini sudah mendidih. Wanginya udah oke banget ya. Wangi banget ya. Parah sih. Udah nggak sabar untuk makan soto Betawi besok Idul Adha. Iya. Kalau sobat sehat kira-kira punya rekomendasi menu lain gak nih Safa? Ada lagi nggak ya selain ini? Kayaknya selain dibikin soto Betawi bisa dijadiin sop daging. Iya, sop ya. daging juga oke ya karena banyak kandungan sayurannya ya. Sayurannya, Ada wortel, ada kentang, ada tomat juga. Mostly hampir sama soto Betawi, cuman di sini kita pakai santan supaya lebih gurih gitu. Ini kayaknya udah bisa deh kita masukin. Ininya udah bisa kita masukin. Itu langsung dimasukin semuanya ya? Ini tinggal dimasukin aja semuanya pelan-pelan. Nah, sambil nunggu mendidih. Wangi banget ya. Padahal nih hanya bawang merah, bawang putih, tapi karena ada bumbu-bumbu lain, ada kapulaga, ada cengkeh, itu yang bikin wanginya tuh enak banget pokoknya. Oke. Dagingnya dimasukin kapan lagi tuh? Habis ini kita masukin dagingnya. Kalau misalkan udah mulai mendidih, kita masukin dagingnya. Oke, ini udah mendidih nih Safa, udah bisa kita lihat ya. Kita buka tuh. Wangi banget. Wangi banget aromanya. Sudah tidak siap, sudah tidak sabar. Nah, sekarang kita masukin dagingnya. Boleh Mbak Safa tolong? Oke, ini dagingnya dimasukin ya? Iya, boleh. Langsung dimasukin. Aku boleh masukin? Boleh kita masukin satu persatu. Nah, ini dagingnya duluan yang dimasukin supaya nanti si dagingnya ini meresap bumbunya gitu. Jadi lebih meresap bumbunya meskipun tadi kita udah pakai kaldunya ya. Tuh kita masukin. Semuanya nih? Iya, semuanya aja. Nah, Oke. kita aduk sedikit. Tuh. Lihat deh. Indah banget ya, bersatu dengan rempah-rempahnya. Wanginya, dagingnya juga. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar. Habis itu masukin santan ya? Ya, nanti habis itu baru kita masukin santan dan juga gula dan juga garam. Oke. Kalau lada kan tadi udah ya. Lada tadi udah kita taruh di bawang merah sama bawang putihnya. Oke, boleh kita masukin santannya Mbak Safa? Boleh nih. Boleh, masukin aja semuanya. Ini santannya Langsung santan semuanya? cair ya. Sebanyak 300 ml. Nah, aku bantu ini deh aduk. Semuanya. Iya, boleh. Nah, cantik. Ini Mbak Safa, kita menggunakan api kecil ya, api kecil dan ini harus kita aduk terus menerus supaya tekstur santannya itu nggak pecah. Jadi nanti cantik soto Betawi kita, Oke. nggak pecah dia kuahnya. Wah, ini garam sama gulanya masukin kapan? Boleh, sekalian kita masukin garam dan gula secukupnya aja Mbak Safa. Kita aduk pelan-pelan. Garamnya setengah sendok. Ini kayak teh atau Boleh, kira-kira? sama sendok teh. Gulanya? Samain aja setengah sendok teh. Nah, kita aduk-aduk terus. Ya, ini kita gunakan apinya udah kecil ya. Oke.
Habis itu udah selesai nih. Udah selesai, gimana? Gampang nggak? Gampang juga ya. Cocok banget kan untuk dipraktekkan sehari-hari dan juga nanti bisa digunakan untuk mengolah daging saat Idul Adha. Oke, sobat sehat, ini udah jadi ya Karin Iya, ya, betul. sotonya. Ini dari tadi kita aduk-aduk terus ya Aduk-aduk. supaya nggak pecah kuahnya. Nah, sobat sehat, soto Betawi ini bisa kita jadikan menu MPASI nih buat sobat sehat yang punya balita atau anak-anak. Nah, menu soto Betawi ini sangat bisa dan bahkan disarankan ya karena dia adalah makanan yang tinggi kalori, tadi memakai santan ya. Nah, untuk takaran porsinya sobat sehat bisa cek video yang ada di sini. Nah, sobat sehat, ini udah selesai nih kita masak soto Betawinya. Ini kuahnya, dan nanti kita akan sajikan dengan side dish yang sudah kita siapkan. Boleh dibantu Mbak Safa? Kentangnya dulu ya kita masukin ya. Iya, betul. Kita masukin dulu kentangnya. Ini lengkap ya, ada karbonya nih. Betul, kentangnya sudah kita rebus terlebih dahulu, kurang lebih selama 30 menit ya, sobat sehat. Ini lengkap, nanti ada karbo dari kentang. Ada Kemudian vitamin dari tomat ya. ya, betul. Kita juga menggunakan tomat ya sebagai sumber vitamin C. Nah, baru setelah itu sudah. Nih, biar kita kasih soto Betawinya, kita kasih kuah. Nih, kita kasih kuah ya. Wih, dagingnya tuh. Ini ada dagingnya dan juga ada rempahnya. Goreng ya? Biar lebih mantap kita tambahin daun bawang sama bawang goreng di atasnya, Kak Safa. Oke. Sobat sehat, ini dia soto Betawi ala Dapur Sehat LKC Spesial Idul Adha. mudah bukan?